Thank you. Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Gilang Kantiasa. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kepadatan lalu lintas di Yogyakarta. Ya, di sini sudah ada narasumber kita tercinta, ya, Mbak Putri. Gimana kabarnya, Mbak Putri? Halo, sehat nih, sehat. Gimana nih Mas Gilang nih Alhamdulillah kabarnya sehat nih? ya. Ini Mbak mau nanya-nanya sedikit ke Mbak Putri, boleh nggak Mbak? Boleh banget nih, apa nih pertanyaannya? Ya, Mbak Putri, kalau boleh tahu domisili di Jogja ya Mbak ya? Ya, bener banget. Nah, benar banget. Ya, ini Mbak Putri pasti meskipun sekarang lagi masa pandemi di rumah aja, tapi tetap pasti menggunakan jalan ya, sebagai pengguna jalan itu kan pasti tetap ada aktivitas yang memerlukan apa, kita keluar dari rumah kan ya Mbak ya. Sebagai salah satu Dan pengguna jalan, Mbak Putri ini, menurut Mbak Putri gimana nih kepadatan lalu lintas di Jogja ini seperti apa? kalau yang ini ya, sebagai aku pengguna jalan, terus akhir-akhir ini nih, Jogja ini bisa dibilang padat banget gitu. Nggak tahu ya, dan dibandingkan yang dulu sama sekarang tuh lebih padat yang sekarang gitu. Daripada yang dulu lebih padat yang sekarang ya Mbak ya. Iya, bener banget. Menurut Mbak Putri ini padatnya jalannya atau macetnya jalan sekarang ini apakah gara-gara banyaknya orang yang istilahnya beralih ke Jogja, kayak mungkin pada pindah untuk diam dan tinggal di Jogja, atau mungkin karena apa namanya, mulai tumbuhnya ekonomi di Jogja sehingga banyak kendaraan bermobil, atau mungkin akses jalan raya yang kurang memadai. Menurut Mbak Putri gimana Mbak? Kalau menurut pandangan itu sih ya, ini tuh mulai padat sama macet tuh karena kan kita ini kan emang baru masa pandemi ya. Kita sempat beberapa bulan yang emang libur, maksudnya lockdown gitu kan. Tapi kan udah mulai biasanya udah mulai dikit-dikit normal nih. Nah, terus yang pada dari luar Jogja yang mau apa sekolah atau kuliah atau merantau tuh udah pada bisa gitu loh, udah aksesnya tuh lebih mudah gitu kan. Jadi mungkin karena itu sih kalau pandanganku, karena salah satunya sih yang terlihat juga sih mahasiswa ya, banyaknya mahasiswa dari luar Jogja yang datang ke Jogja yang udah bisa ngekos nih Jogja, jadi lebih padat. Terus ditambah ada juga yang liburan karena kan ini udah mau akhir tahun kan, jadi kayak udah mulai vibes-vibesnya liburan gitu. Jadi emang karena masa pandemi kan sempat lockdown, jadi kan mungkin masih tidak terlalu ramai gitu ya Mbak ya. Tapi karena udah mulai dibuka, jadi jalanan ramai lagi, dan mahasiswa-mahasiswa udah mulai ada yang offline, mungkin bahkan anak-anak SMA Ya, juga gitu ya Mbak ya. Jadi padat lagi ya. Berarti selain itu juga apa, banyak juga orang-orang yang kuliah atau yang bersekolah di Indonesia, di Indonesia, di Yogyakarta ini ada yang dari luar juga gitu ya. Jadi nambah gitu ya Mbak ya, secara tidak iya, langsung. sekarang udah kayak jadi tambah ramai banget di jalanan tuh. Tapi menurut Mbak Putri, apakah akses jalan lalu lintas di Jogja ini sudah mencukupi, atau mungkin sudah mencukupi tapi ada hal-hal yang menurut Mbak Putri masih kurang, atau ada apa aspek tertentu gitu menurut Mbak Putri? Kalau menurut pribadi aku di beberapa wilayah ya itu udah mencukupi sih. Misal kayak dilakukannya pelebaran jalan, terus jalan satu arah, jadi biar mengurangi macet. Seperti misal ya di lingkup kecil itu di Selokan itu kan ada yang sudah diterapkan jalan satu arah. Jadi tuh yang dulunya bener-bener macet banget sekarang tuh udah bisa teratasi gitu lah. Walaupun memang masih tetap macet, cuman kayak udah mendingan kan. Terus mungkin itu sih ada kayak yang itu tuh sebenarnya jalan besar, jalan lalu lalang dengan rame, tapi tuh kecil, jadi kadang kalau mobil dua aja tuh harus ada yang ngalah. Nah itu tuh sebaiknya sih lebih baik di pelebaran jalan sih gitu. Sama mungkin beberapa ada yang banjir karena got, nah itu harus diatasi sih karena itu juga mempersulit pas apa lalu lalang kendaraan kan. Jadi mungkin saluran drainase ya Mbak ya, kalau untuk masalah Ya banjir, jadi soalnya bikin kadang-kadang, macet. iya, kadang-kadang soalnya di jalan ada yang drainasenya ketutup lah, atau mungkin posisinya nggak bagus, jadi kayak mengurangi daya apa serap air hujan gitu ya Mbak ya.
bener banget Mas bilang. Ya, jadi menurut Mbak Putri nih kan kemarin ada kayak masalah ganjil genap katanya mau mau masuk ke Jogja juga nih, nggak cuma di Jakarta, masalah kendaraan tuh harus ganjil genap gitu dari plat nomor. Nah menurut Mbak Putri itu ganjil genap ini efektif nggak sih di Jogja gitu? Apalagi kan di Hmm. Jogja ini emang lagi banyak banget gitu kan, kemacetan terjadi di banyak titik banyak titik jalan di Yogyakarta. Ganjil genap ya. Eh, Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya bisa dibilang efektif. Cuman mungkin eh, karena kadang tuh aku pernah sih lihat beberapa kejadian kayak ada nih yang itu saat itu tuh waktu ganjil tapi ada mobil yang genap terus kayak kena gitu kan, kena tilang, kena gitu. Itu sih ya itu mungkin keteledoran diri sendiri sih. Cuman ya itu sih menurutku yang kurang apa ya, kurang gimana gitu. Tapi kalau bisa dibilang efektif tuh efektif gitu. Cuman menurutku sih nggak harus dengan ganjil genap sih. Menurutku dengan yang aku tadi bilang itu masih bisa teratasi di Jogja sendiri gitu. Jadi efektif tapi nggak harus gitu ya Mbak ya. Masih Ya, banyak cara efektif yang tapi lain. nggak harus. Urgensinya kayak tidak seperti Jakarta mungkin ya urgensinya. Ya, bener banget. Ya, karena kan kalau Jakarta kan ibu kota ya, jadi Banyak lebih, banget penduduk di Jakarta ya. Lebih padat ya, dari Jogja juga. lebih padat banget itu kayak tempat ekonomi dan lain hal tuh semua di situ. Ya pusatnya juga. Nah ini terakhir nih Mbak, ini pertanyaan seru-seruan aja. Menurut Mbak Putri, yang bikin macet itu motor atau mobil Mbak? Seruan apa seru-seruan aja ini Mbak? Nggak serius ini. Pertanyaan Menurutku terakhir. nih ya, ini menurut pribadiku yang bikin macet itu motor. Motor. Oh, Nggak, ini walaupun aku pengguna motor, karena emang saya belum bisa naik mobil ya, tapi emang saya ngerasanya nih yang bikin macet ini motor. Karena gimana ya, Mas? Kan sudah kayak kita banyak dengar nih kayak mending kita pakai apa kendaraan pribadi biar mengurangi macet, dan itu tuh saya sadari setelah saya masuk di SMA di mana yang saya sering naik motor, dan aku tuh walaupun aku naik motor aku juga lihat pengguna lain kayak gitu kayak wasus-wasus gitu loh, kayak mereka juga ya sama-sama pengguna jalan pada nggak mau sabar ya gitu kan. Cuman kayak kalau saya bayangin nih kalau semuanya di mobil itu tuh bakal kayak tertata gitu, menurut saya lebih gitu. tapi benar kok Pak. Memang dari fakta itu yang menyebabkan macet itu sebenarnya adalah kendaraan bermotor. Nggak ada kendaraan bermobil, adanya kendaraan bermotor. Jadi memang yang menyebabkan macet adalah motor. Ya itu saja ya. Makasih loh Mbak Putri ya udah mau diganggu waktunya sore-sore sama saya. Makasih banget ya. Semoga ya mungkin kemacetan di Yogyakarta tidak harus di Yogyakarta sih, mungkin di Jakarta dan juga kota-kota lainnya bisa teratasi ya Mbak ya. Ya, amin amin banget ya. Iya, Mbak. Karena Ya. sekarang mobilisasi itu penting banget. Ya, apalagi mau kerja atau kuliah kan jadi susah ya Mbak ya. Iya. Terima kasih loh Mbak Putri atas Ya, waktunya. Makasih sama-sama banget Mas udah mau diganggu. Dian. Ya, terima kasih ya. Itu tadi kita ya bincang-bincang sedikit bersama Mbak Putri mengenai masalah kemacetan di Yogyakarta. Itu aja ya. Dari saya Gilang Kantiasa melaporkan dari sirkuit Argentina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dynamite, peace out.